أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Quwwatul Bahriyah Qodik Latal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita akan panjang umur. Dengan bersyukur hati menjadi lentur. Dengan bersyukur akan terasa nikmatnya hidup ini. Maka berbahagialah bila kita dalam hidup ini mampu menemukan rasa syukur tersebut. Jamaah sekalian, bersyukur atas nikmat Allah ada 3 paling tidak. Yang pertama, bersyukur Allah masih memberikan karunia nikmat umur. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberikan kesempatan hidup. Ini nikmat. Sebab berapa banyak di antara letting kita, saudara kita, rekan kerja kita yang dulu bersama-sama kita berjuang, yang dulu hadir di masjid berjamaah seperti ini, yang hadir dalam kajian majelis, ternyata hari ini kita tidak akan bertemu dengan dia untuk selama-lamanya karena sudah kembali kepada zat ilahi Rabbi. Kita yang diberi kesempatan nikmat umur, maka ada beberapa hal. Pertama, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki segala apapun yang kurang, menambah amal ibadah kita kepada Allah sebagai bekal utama nantinya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, gunakan umurmu, waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Jadi nikmat umur ini luar biasa. Dan orang Indonesia itu pengharapan hidupnya 63 sampai 67 tahun. Usia pensiun kita 58. Maka kalau mendekati pensiun, tinggal beberapa tahun lagi kita akan segera menghadapi kubur. 63 sampai 67. Bahasa Rasulullah, umur umat Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang dikaruniakan umur sampai 70 tahun, itulah orang-orang yang diberikan panjang umur. Jadi kalau umurnya 70 tahunan, kalau dia ulang tahun, layak lagunya panjang umurnya. Tapi kalau belum mencapai 70 tahun, mungkin lagunya beda, pendek umurnya. Kira-kira begitu. 70 tahunan panjang umur, 80 tahunan istimewa. Jadi kalau ada mungkin mbah kita masih hidup, umurnya 80 tahun istimewa. Kalau umurnya 90 tahunan, itu namanya makhluk langka. Saya pernah berjumpa dengan seseorang begitu sangat tegar. Saya tanya, "Bah, umurnya berapa bah jenengan?" 123 tahun. Masya Allah, masih sehat, masih segar. Kalau dia baca Quran yang kecil itu, dia baca langsung. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Saya tanya, "Bah, masih kelihatan jelas?" Masih jelas, Nak. Tanpa kacamata. Dengan Quran yang hurufnya kecil, lancar membaca. Kadang-kadang maaf, saya sudah pakai kacamata, masih saja banyak keliru membaca Quran. Ada sesuatu yang kurang jelas kita baca, padahal Qurannya sudah Quran besar. 123 tahun, Masya Allah, makhluk langka. Dan bahasa Rasulullah, siapa yang memelihara sholat berjamaah, siapa yang memelihara zikir mengingat Allah, siapa yang selalu mendatangi majlis-majlis
akan dipelihara oleh Allah, disehatkan lahirnya, disehatkan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama selamat dari penyakit pikun. Orang kalau punya saudara, maaf, sudah pikun, belum seberapa umurnya sudah pikun, Masya Allah, merepotkan barangkali. Mau kemana, bah? Mau ke warung. Lo barusan dari warung? Belum. Nah, lapar. Lo barusan makan, bah? Belum. Padahal barusan makan. Susah. Kenapa? Karena beberapa kesadarannya diambil. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi orang itu diberikan panjang umur, semakin berkurang. Kulit yang masih dulu ketika muda kenceng, sekarang mulai keriput. Jalan dulu kalau lari masih kuat dengan beberapa kilometer, sekarang sudah terbatas. Semua dikurangi, berkurang. Jadi alhamdulillah nikmat umur, Pak. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat sehat. Sehat wal afiat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwa, sehat raga. Alhamdulillah. Dan orang yang diberikan sehat itu memungkinkan hidupnya menemukan ketentraman, kebahagiaan. Masya Allah. Jadi dulu kalau saya di kampung, almarhum ayah, almarhumah ibu, dulu masih hidup. Bapak kalau mencangkul di sawah, jam istirahat ibu datang dengan membawa makanan. Di saung kecil duduk, ibu menyiapkan makan nasi di atas daun pisang dengan sambal dan beberapa ikan asin. Nikmat rasanya. Usai makan terasa terdengar, oh nikmat sekali. Insya Allah sehat, Pak. Sekarang bapak, ibu, anak-anak diajak berlibur, diajak makan di restoran berkelas. Usai makan ngeluh hendas. Begitu bayar berapa? 900.000. Waduh, bisa naik ini. Bahkan ketika mau makan, ini enak kayak piro hargai, dilihat harganya, ngeluh mana. Waduh, mahal sekali. Tidak barokah kadang-kadang. Masya Allah. Dan orang sehat walafiat, Masya Allah, ngaji gini duduk bisa tidur, Pak. Jadi jangan diganggu. Jadi kalau orang ngaji iso turu, itu sehat tandanya. Masya Allah. Saya setiap zuhur hari Selasa itu kajian di Masjid PT Sir Rungkut Industri Baitur Razak. Setiap zuhur hari Selasa itu para karyawan kalau istirahat di trotoarnya nggak rata. Wah, trotoarnya banyak yang pecah, tidak rata, kotor, dengan pakaian kerja apa adanya, gelosor, norok, Pak. Tidurnya, Masya Allah. Kadang-kadang kita ini sudah rumahnya bagus, kamarnya bagus, dikasih AC pendingin yang cukup nyaman, kasur spring bed yang empuk, harga mahal, dengan selimut yang lembut, dikasih pengharum ruangan. Begitu nempel tubuh ini di kasur kita, susah tidur. Ketika apa? Ketika diambil oleh Allah, pikirannya terus melanglang buana kemana-mana, susah tidur. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang kita mempersiapkan tempat tidur yang nyaman, yang indah, yang empuk, yang bebas godaan nyamuk. Kadang-kadang kalau kita pikir, apakah niatnya memang sengaja supaya tidak bangun sholat subuh? Itu kadang-kadang kelupaan, Pak. Tidur ben enak, terus gak kepikiran kapan bangunnya. Walaupun kemudian alhamdulillah masih diberikan bangun dalam keadaan sehat. Makanya orang mukmin itu begitu masuk ke tempat tidurnya tetap dia berdoa, syukur-syukur punya wudu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku masuk ke tempat tidur ini istirahat, dan atas namamu ketika aku dibangkitkan hidup lagi. Karena apa? Banyak orang yang ketika tidur dia tidak bangun lagi di waktu pagi. Saya pun tidak tahu apakah bapak, ibu yang hadir di sini tadi malam berdoa, ya Allah, tidurkan dalam keadaan sehat walafiat, tidurkan dengan cucuran rahmatmu, dan bangunkan kembali sebelum penghujung malam, sebelum datangnya waktu subuh. Bangunkan dalam keadaan sehat walafiat.
apakah kita pernah memintanya tadi malam, tahu-tahu kita bangun. Masya Allah, nikmat sehat walafiat. Dan orang yang diberi sehat itu memungkinkan untuk menyempurnakan amal ibadah. Ketika sholat mampu berdiri karena tubuhnya masih kuat. Ketika ruku bisa menyempurnakan rukunya, sujud pun demikian. Sementara banyak di antara kita orang-orang mukmin yang diambil kekuatannya oleh Allah, kaki, lutut sudah susah dilipat, kemudian punggung sudah sakit, mau sholat harus duduk di kursi, banyak dikurangi oleh Allah kesempatan-kesempatan itu. Maka ketika nikmat sehat walafiat, itu sebuah pertanyaan dari Rasulullah. Ketika sehatmu sampai datang waktu sakit bahkan kematianmu, kau habiskan kemana? Nikmat ketika diberi sehat, nikmat masih diberikan kesempatan umur. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat hidayah. Hidayah apa artinya? Kita masih diberi kecintaan di jalan Allah. Sebelum datang waktu zuhur, kita diingatkan, alhamdulillah ya Allah, kurang setengah jam lagi zuhur, saya persiapkan diri untuk berangkat ke masjid. Alhamdulillah ya Allah, sebentar lagi asar. Alhamdulillah ya Allah, sebentar lagi maghrib. Alhamdulillah ya Allah, ada orang perlu dibantu. Ini panggilan darimu agar saya bisa membantu. Digerakkan hatinya oleh Allah bagi mereka yang diberikan hidayah oleh Allah. Sementara banyak orang bukan tidak mendengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Corongnya berada di atas atap rumahnya, dia mendengar. Apakah bangun ketika subuh? Tidak. Apakah berangkat ke masjid? Mendadak dia lumpuh, padahal kuat. Berapa ketika kemarin melaksanakan semapta, Masya Allah 12 menit sanggup 5.000. Tapi perjalanan ke masjid 500 meter dia mendadak lumpuh. Kenapa? Barangkali hidayah dicabut oleh Allah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Setiap momen gerakan ibadah, setiap momen kesempatan amal oleh Allah ditahan. Jangan. Tapi sebaliknya, di antara hamba Allah yang dikasihi oleh Allah sekalipun, saya nyampe rumah jam 1 dini hari, habis lembur di kantor, besok kebetulan libur, mau tidur senyenyak-nyenyaknya, tapi barangkali besok masih tetap masuk kerja. Tapi saya tidak boleh kesiangan, tapi tidur tidak boleh kurang, karena kalau tidurnya kurang nanti lemes di pekerjaan, besok kurang semangat. Banyak menghantui pikiran kita. Tapi bagi hamba Allah yang disayang oleh Allah, dengan tuntunan hidayahnya, Allah akan membantu. Hai hambaku, bangun. Hai hambaku, bangun. Ada momen yang indah yang tidak boleh engkau lupakan, yang kau lalaikan. Apa? Di sepertiga malam yang akhir, menjelang subuh, inna qur'anal fajri kana huda. Apa itu? Di waktu fajar menjelang subuh, malaikat-malaikat Allah turun ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menyaksikan siapa di antara hamba-hamba Allah yang datang kepada Allah, mengetuk pintu langit, menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam hadis Nabi dikatakan, kalau mendengar ayam berkokok, maka bertasbihlah. Kenapa? Karena ketika ayam berkokok itu tanda dia melihat malaikat-malaikat Allah lalu lalang di muka bumi. Maka bertasbihlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ayam berkokok kapan? Umumnya di sepertiga malam yang akhir menjelang subuh dia sudah berkokok. Berkokok dia. Sebenarnya dia membangunkan Tuhan yang punya ayam, bangun. Bangun. Allah sudah mengutus malaikat-malaikatnya. Jangan kau lalaikan waktu ini di waktu fajar seperti ini. Ayam begitu sayang kepada majikannya, dia berkokok di tempat tidurnya. Sementara yang punya ayam tidurnya nyenyak sekali. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, dibangunkan oleh Allah.
dibimbing oleh Allah. Dan Allah itu bisa diajak bicara, hadirin. Dalam keadaan kelelahan apapun, berbisiklah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Karena doa itu memang dari hati dan yakin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah bahwa doamu diijabah oleh Allah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, barangkali sebentar malam aku tidur, mohon bangunkan ya Allah jam 2, setengah 2, setengah 3 ya Allah. Dan itu pasti Allah akan menolong kita membangunkannya. Allah bisa kita bisik dengan kata-kata kita. Jamaah sekalian, bahkan informasi dari Al-Quran, orang-orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat, orang-orang yang berada di surga Allah, diceritakan oleh Allah di dalam surat As-Saffat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang berada di surga itu dikisahkan oleh Allah. Dulu ketika mereka di dunia, tidurnya di waktu malam cuma sebentar, tidurnya di waktu malam cuma sedikit. Hebat. Dan amalan zaman akhir sekarang ini, banyak orang-orang tidurnya di waktu malam cuma sebentar, cuma WA-an tok, medsos tok. Berapa banyak orang terjaga di malam hari tidak tidur, tapi berat sekali untuk berdiri untuk 2 rakaat saja, banyak yang tidak sanggup. Padahal Rasulullah mengingatkan, usai sholat isya berjamaah itu para sahabat ada yang sedang ngobrol. Kemudian Nabi menegur, segera pulang ke rumahmu, istirahatlah supaya engkau bisa bangun sebelum subuh. Demikian jamaah. Tetapi bukan berarti kita kemudian meninggalkan pekerjaan. Kalau ada amanah, kalau ada majlis, kalau ada sesuatu yang bermanfaat, sampai malam hari kita lek-lekan tidak tidur, tidak masalah. Karena ada makanan rohani yang sedang kita geluti. Orang mengkaji ilmu, orang memperdalam ini, orang melaksanakan amanah, itu energi positif untuk jiwa. Dan itu menyehatkan. Tapi kalau hanya untuk ngobrol, untuk nunggu waktu yang tidak perlu dihabis-habiskan, mubazir, itu yang dicegah oleh Rasulullah. Segera istirahat ke tempat tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali mereka tidurnya di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu menjelang subuh, mereka melakukan sholat malam, kemudian memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, sampai datang waktu subuh. Mudah-mudahan kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah, sehingga terus-menerus nikmat itu dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat umur barakah, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah yang Allah curahkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keimanan kami jalan pengampunan semua dosa kesalahan kami, dan jadikan keimanan kami ya Rabb menjadi penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan kau jadikan hati kami condong ke jalan sesat. Jangan kau jadikan hati kami ragu dengan kebenaran setelah engkau berikan bimbingan hidayah di jalan yang benar. Ya Allah, karuniakan kepada kami rahmatmu, kasihmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah zat yang maha pemberi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakan kepada kami ya Allah pasangan hidup kami, suami, istri, anak, cucu kami ya Allah. Mereka menjadi permata hati kami, mereka menjadi penyejuk jiwa kami, mereka menjadi pendorong untuk taat dan takwa kami kepadamu ya Allah, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.